Bacakan SD, SMP, OCIT Secondary School Singapura 2002, tahun akhir sampai 2004. UTS Insert Sydney 2004 sampai 2007, MDIS Singapura 2007 tahun berapa? sampai 2010. Oke, ada yang tidak klop di sana. Sudah jelas salah tebak. Ini artinya SMA di universitas. Iya, SMA-nya di universitas. Oke. UTS itu kan University Teknologi ini ya. Berarti SMA-nya di universitas. Oke. Apa secondary orchid bla 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 itu SMA 2 tahun. 2 tahun. Terus kenapa SMA lagi di UTS? 3 tahun lagi. Itu nggak ada kaitan 2002 antara 2004 2 tahun SMA di Singapura. Terus nggak lulus. 2004 sampai 2007 SMA Inserts. Dan itu setara SMA. Kenapa kalau sudah lulus di SMA di Singapura ngambil SMA lagi di Sydney? Oke. Ini makanya Ini jangan mereka pasal-pasal tampilkan itu jauh sekali itu. Loh, Bagi publik, kita bagi bicara legitimasi hukum, bro. Loh bukan, Ya, itu ya. fakta aja. Ya, Kita nggak bisa bicara tanpa dasar-dasar hukum dan fakta. Saya bumikan, Pak. Ya, Saya boleh, bumikan itu supaya melekat dengan fakta yang ada di depan kita gitu. Kenapa kalau sudah SMA untuk apa ngambil 2 kali SMA itu bisa nggak dijawab? Loh, orang sarjana misalnya mau sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana teknik, suka-suka dia mau sekolah di mana. Nggak ada. Orang yang haus pengetahuan itu, jadi gini, Nggak ada. dasar yang diajukan ke KPU ini karena berdasarkan ya pertama tadi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 tadi sudah disampaikan minimal lulus SMA. Nah, dia sampein semua ini ijazah-ijazah yang dipunya. 2 ijazah setara SMA dimasukin semua. Ijazah S1. Ini bohong ini, nggak ada Ini, 2 Bang. ijazah. Kok bohong? Oke, Itu tunjukkan. Itu apa tuh? Mana? Tunjukkan yang Nah, itu di atas OPSS tuh. OPSS Lah, tadi ijazahnya. Anda dasarnya ini terus sekarang melawan. Nggak ada. dasarnya. Nggak Ini ada. kata saya ngomong dulu. Nggak ada, Ya. OPSS nggak ada Bang ijazah. Roy diam dulu, silakan. Oke, bohong Kita itu. diskusi. Bagi abang seorang pengacara itu logis nggak ngambil SMA di universitas? Gini loh. Itu aja. Sekarang gini, yang menyatakan ini SMA kan catatan dari KPU kan? Bukan tadi loh, penyetaraan tadi loh. Baca nggak? Bisa SMK. baca nggak tadi? Iya, penyetaraan. Lah ya Ya. bisa baca nggak? Itu kan penyetaraan oleh Iya. Dirjen Didasmen. Dikdasmen Ya. Indonesia kan? Ditampilkan lagi ya, ditampilkan lagi Ya. tolong produser. Jadi gini. Oke, ya itu jawab dulu itu. bukan, tunggu dulu. Bukan yang ini, Berarti yang satu. penyetaraan itu salah. Oke. Loh, kok salah? Loh kan Ini kalau, udah salah. kalau kita memegang Ini fakta ya. di penyetaraan ini, maka ini. kita sama saja menyimpulkan ngambil SMK. Ngambil 2 SMA kan? Bentar Bang. Berarti kalau kita melihat di sini logikanya bahwa di sini hasil penyetaraan bahwa Gibran mengambil SMK di universitas. Saya kira nggak ada yang lebih Jangan baik. cari Saya pembenaran bisa gitu katakan. loh. Jangan cari pembenaran, masa di sana Ya. Universitas. di sini disetarakan SMK. Saya Coba pikir- bisa jujur nggak sih dikit? Saya pikir ada ungkapan Janganlah Oh, logika bukan publik. kami punya ini, itu tadi Dikdasmen itu Berarti punya harusnya surat. menurut abang tanya itu- ke mereka, tanya ke KPU. Makanya kalau di sana universitas harusnya disetarakan di Tanya menurut ke abang. Dikdasmen. Menurut abang Nah, dulu. keluarin itu. Menurut abang dulu. Ijazah dari universitas di Sydney disetarakan di Loh, abang, sekarang dari luar logika abang dulu, nggak usah pakai pasal-pasal. Ya, Logika ya, abang. logika saya gini, kita mengikuti aturan di Republik ini. Udah. Nggak jujur. Aturan Republik ini, kalau di sana Anda mengaku-ngaku S2 terus Republik ini ngaku S1, kita mau apa? Ya marah dong. Lah, itu Iya, karena marah standar, dong. nggak Iya kan? standar undang-undang yang berlaku itu yang berlaku di Republik ini. Nggak bisa. Itu yang harus Anda Kalau hormati. universitas kok Bang, SMK. University itu higher education. Yes. Nah sekarang pertanyaannya, Benar kenapa dulu, Bang. Dikdasmen mengeluarkan penyetaraan SMK? Iya, Sekarang saya nanya balik. Menurut abang dulu, sejujur-jujurnya, di sana pendidikan tinggi, ada gelarnya, ada apanya, Ya, seratannya. sertifikatnya. Ya. Seharusnya disetarakan di Di Indonesia. Indonesia di Oke, untuk masuk di Dikti KPU. atau Dikdasmen. Lah, sekarang gini, ini semua Adalah pembenaran bang. loh, Dah. Pakar telematika Roy Suryo mengungkap penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut diungkapkan Roy dalam program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 16 September 2025. Awalnya, Roy Suryo memaparkan hasil publikasi resmi tentang riwayat beserta Pilpres 2024 dalam data tersebut. Gibran tercatat lulusan S1 di Singapura dan S2 di Sydney. Setelah itu, dia menampilkan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam selembar surat itu dinyatakan bahwa ijazah S2 Gibran hanya setara SMK di Indonesia. Dengan hal tersebut, Roy Suryo lantas menyinggung mengapa bukan ijazah SMA Gibran yang disetarakan, sebab Gibran disebut merupakan lulusan SMA di Singapura. Kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung SMA? Kan nulis SMA-nya, Orchid Park Secondary School itu hanya 2 tahun. Mana ijazahnya? Nggak ada ijazahnya. Ini salah besar. Pihak SMA Santo Yosef Solo akan bicara mengenai ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Ini setelah Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di Santo Yosef Solo. SMA Solo
menegaskan bahwa Gibran tidak pernah menempuh pendidikan di tempat mereka. Artinya, isu ijazah Gibran merupakan lulusan SMA Santo Yosef itu tidak benar. Selepas dari itu, menarik untuk melongok profil SMA Santo Yosef Solo dan fasilitasnya, apalagi sekolah Katolik ini cukup bergengsi di tempat kelahiran Gibran. SMA Pemudi Luhur Santo Yosef Surakarta yang lebih dikenal sebagai SMA Santo Yosef Solo merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas swasta bergengsi di kota Solo, Jawa Tengah. Dididikan di bawah naungan Yayasan Pemudi Luhur, sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1960-an. SMA ini menjadi pilihan utama bagi siswa-siswi yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan sentuhan nilai-nilai Katolik. Berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Karten, Kecamatan Laweyan, sekolah ini dikelilingi lingkungan hijau yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif. Motonya Dipan Serhati, yang artinya dipelihara dengan telaten. SMA Santo Yosef Solo menekankan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan holistik, menggabungkan aspek akademik, spiritual, dan sosial. Di balik kontroversi ijazah Gibran Rakabuming Raka, ini profil kampus MDIS Singapura. Konten influencer sekaligus TikToker @Fearless_Bab yang membahas kampus Wakil Presiden Rakabuming Raka kembali viral di media sosial. Di tengah kontroversi ijazah putra pertama mantan Presiden Joko Widodo itu, dalam konten tersebut, @Fearless_Bab mengaku sakit hati ketika kampus ijazah Gibran Rakabuming Raka dari MDIS Singapura tidak diakui dan dianggap palsu oleh publik. Pasalnya, kampus MDIS Singapura benar-benar ada dan diakui di Singapura. Gelar mahasiswa yang lulus dari kampus tersebut juga berbagi menjadi dua, antara Bachelor Arts BA atau Bachelor Science BSc. Kami memegang ijazah dari kampus yang sama, MDIS Singapura, dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri. Viralnya postingan itu membuat publik turut penasaran dengan seluk-beluk MDIS Singapura, bagaimana profil kampusnya. Management Development Institute of Singapore adalah salah satu institusi pendidikan swasta tertua di Singapura, berdiri sejak tahun 1956. Kampus ini dikenal sebagai penyedia program pendidikan berjenjang mulai dari kursus persiapan, diploma, sarjana hingga pasca sarjana. MDIS PTE Ltd yang mengelola operasi akademik di Singapura, dan MDIS Internasional Ptd yang menangani ekspansi global. MDIS menjalin kemitraan dengan sejumlah universitas internasional, termasuk University of Blackford, tempat Gibran Rakabuming Raka meraih gelar Bachelor of Science pada tahun 2007 melalui program afiliasi di kampus MDIS Singapura. Program-program yang ditawarkan mencakup berbagai bidang seperti bisnis, manajemen, teknik, fashion, dan desain teknologi informasi, media dan komunikasi, psikologi, serta pariwisata dan perhotelan. MDIS juga telah mengantongi sertifikat EduTrust dan terdaftar di bawah Enhanced Registration Framework, menjadikannya institusi yang diakui dalam sistem pendidikan tinggi Singapura. Dengan reputasi internasional dan jaringan akademik yang luas, Management Development Institute of Singapore (MDIS) menjadi pilihan strategis bagi banyak mahasiswa yang ingin meraih gelar di universitas luar negeri tanpa harus meninggalkan Asia.